يا رسول الله قلبي يحبك، في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني. الفاتحة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد lisani bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah. Allah menakdirkan kita hudurul majlisil ilmi. Allah menakdirkan kita berkumpul di tempat yang baik, bacaannya yang baik. Semoga kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala umat yang betul-betul dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan. Allahumma amin ya rabbal. Harus bersyukur ya, betul-betul ini nikmat yang tidak bisa dihitung dengan harta benda. Kita duduk semacam ini bukan sekarang akan kita dapatkan dari hasil kita duduk, akan tetapi tatkala kita sudah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka cenderung orang itu, mohon maaf ya, mereka kadang-kadang masih bertanya-tanya, mereka kadang-kadang masih bimbang, masih ragu. Bayangan mereka yang penting nanti kalau saya udah tua aktif ngaji, udah tua sergap ibadah. Padahal umur kita tidak tahu. Allah menentukan kapan waktunya. Tatkala memang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadap Allah, tidak ada sesuatu yang bisa menghalanginya. Maka semoga duduknya kita betul-betul diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita duduk ngaji bareng-bareng, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul saja, bukan hanya sekedar kegiatan saja, tapi apa yang kita dapatkan dari makna daripada hadir majlisil ilmi semacam ini. Tambah baik, tambah baik, tambah baik. Kalau ada yang belum baik, semoga dibaikan oleh Allah. Kalau masih ada yang suka berbuat maksiat, semoga maksiat kita diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita tidak lepas daripada maksiat ya, mata kita, kadang-kadang lisan kita, telinga kita tidak bisa. Maka kayak apapun dosa kita, kayak apapun maksiat kita jangan putus asa, selalu minta ampun kepada Allah walaupun kayak apapun. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik, pernah melakukan perzinaan, pernah minum minuman keras, pernah membunuh sekalipun,
kita tidak boleh putus asa, apalagi yang maksiat-maksiat yang setiap hari kita lakukan. Kita jangan putus asa untuk selalu minta ampun kepada Allah. Tatkala ada satu orang yang membunuh 99 orang, 99 orang ini dia bunuh, sampai dia pengen bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat, kita cermati bagaimana rahmatnya Allah. Maka tatkala kita hadir pengajian, kalau tidak ada udzur syar'i, kita usahakan untuk bisa istiqamah. Kalau tidak memang dalam keadaan sakit atau mungkin memang udzur syar'i yang tidak boleh keluar ya, maka insyaallah diampuni oleh Allah. Dan mohon maaf bagi suami-suami yang mungkin dia tidak bisa mengajarkan istrinya tentang ajaran Rasulullah SAW, jangan sekali-kali mencegah istrinya untuk talabul ilmi. Sebab sesuatu yang salah apabila ada seorang suami melarang istrinya untuk ngaji. Tapi perlu saya katakan, ngaji itu bukan hanya di Majelis Ta'lim Ribat Nurul Hidayah, tidak, masih banyak majlis-majlis yang lain. Masalan suaminya meminta, sudah kamu ngajinya di sini aja, ya sudah turutin, karena sama-sama ngaji. Tapi kalau total sudah kamu nggak usah ngaji, nggak usah pakai jilbab, jangan turutin. Kamu kalau jilbab tambah kelihatan tua masalan ya, dan nggak usah pakai jilbab, kayak orang tua pakai jilbab, jangan diturutin. Kayak apapun suami itu menuntut seorang istrinya untuk membuka jilbab, maka seorang istri tidak boleh maksiat, tidak boleh ikuti omongan daripada suaminya. Kalau suaminya melarang ngaji masalan, tapi mohon maaf, dijawab dengan bahasa yang sopan santun, jangan keras ditambah keras, tidak jadi, sudah ribut tambah. Kecuali suaminya bisa ngajar, dia boleh ya, dia boleh, sudah kamu tidak usah ngaji, kamu sama saya aja, tak ngaji, tak ajarin ini ilmu itu. Tapi kalau sampai melarang, jelas tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tentang masalah tadi, tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang membunuh orang, 99 orang dia bunuh, akan tetapi dia pengen bertobat kepada Allah. Dia pengen betul-betul menyesali perbuatannya, dia betul-betul pengen tidak melakukan hal itu lagi. Maka dia pun datang kepada seorang rahib, seorang pendeta waktu itu, untuk apa? Untuk minta nasihat, untuk minta pendapat. Setelah saya membunuh 99 orang, akankah tobat saya diterima? Ternyata jawaban sang rahib, sang pendeta ini berbeda dengan pikirannya dia, bahwa dia mengatakan, kamu tidak bakalan diterima karena kamu sudah membunuh 99 orang, tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Tuhanmu, kamu pasti akan masuk neraka. Mendengar jawaban itu, dia pun tambah tidak terima. Ya sudah, daripada mati 99 orang, saya penuhin aja 100 orang. Rahimnya dibunuh sekalian, udah komplit, sudah 100. Neraka yang penting 100 sudah beres. Dia bunuh rahibnya, mati sudah 100 orang. Akan tetapi sang orang pembunuh ini, dia betul-betul pengen kembali bertobat kepada Allah, dia pengen minta ampun kepada Allah. Datanglah kepada seorang ulama, minta pendapat ulama, minta nasihat beliau. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang-orang yang ahlinya, yang ahli berzikir, in kuntum la ta'lamun, apabila kita tidak tahu. Maka pentingnya punya guru. Kalau punya apa-apa, minta nasihat, minta petunjuk, minta diarahkan yang baik. Orang ini pun datangi seorang kiai, seorang ulama, saya sudah membunuh 100 orang. Mungkin pikirannya sang pembunuh ini, kalau kiainya ngomong tidak terima, 101 sudah lumayan, tambah 1 lagi. Dia pun subhanallah dengan rahmahnya, dengan arifnya sang ulama ini memberikan jawaban yang menjadikan orang ini menjadi semakin semakin kuat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, kalau kamu betul-betul bertobat kepada Allah, tidak kamu lakukan lagi yang namanya membunuh,
Sebagaimana dalam kitab Arba'in Nawawi, akhir-akhir hadis tersebut diterangkan kalau ada orang punya dosa sealam dunia kepada orang tersebut, dipenuhi dengan dosa semuanya, hidupnya tidak pernah maksiat, tidak pernah ibadah, dosa dok. Tapi apabila meminta ampun kepada Allah, Allah tidak akan pedulikan kamu melakukan apa. Allah Al-Ghafur akan menerima tobatnya. Semoga kita selalu minta bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia sudah bertobat kepada Allah, dia pun keluar dari rumah kiai tersebut, karena kiainya mengarahkan untuk ke masjid. Ada yang mengatakan suruh ke satu majelis untuk ngaji, ada yang mengatakan untuk keluar dari kampung itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajal pun menjemputnya. Tatkala dia sudah keluar dari rumahnya, wa fi riwayah menuju masjid, wa fi riwayah menuju seorang ulama, dia mati di tengah jalan. Mati di tengah jalan, mati ini. Malaikat pencatat kebaikan dan malaikat pencatat keburukan dan juga malaikat-malaikat yang lain ini mempertanyakan, ini mau dibawa kemana? Dia sudah membunuh orang 100 orang, neraka tempatnya. Satu lagi mengatakan tidak, dia niat bertobat kepada Allah, itu tugas saya, ini jatahnya malaikat Ridwan untuk masuk surganya Allah. Sampai enggak, ini membunuh 100 orang, neraka satu ini, harus al-qatil wal maqtul finnar, membunuh dan yang akan dibunuh pun harus semuanya di neraka. Malaikat Jibril pun memberikan satu masukan, memberikan satu pendapat. Sudah kita ukur, orang ini matinya dekat ke masjid apa dekat rumahnya. Ada yang mengatakan dekat rumahnya kiai atau dekat rumahnya, karena ini keluar nih orang nih. Subhanallah, setelah diukur kadarnya hanya shibran. Shibran itu hanya 1 kilan. Antara bedanya itu misalkan 100 meter, sama-sama 100 meter, tapi ke masjidnya, ke rumahnya kayaknya 100 meter tambah 1 kilan. Shibran, hanya 1 kilan saja. Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang tersebut, maka orang ini termasuk orang yang terbilang bertobat kepada Allah. Orang ini masuk dalam surganya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebaliknya, kalau ada orang yang merasa rumangsa, dia merasa tidak punya dosa, dia merasa sudah pintar, dia merasa sudah ahli ibadah. Orang yang merasa ahli ibadah, dia ahli maksiyah. Tapi orang yang merasa ahli maksiyah, huwa ahli ibadah. Kalau ada orang, dia selalu merasakan, ya Allah, saya ini ahli maksiyah kepada Allah, ini orang baik, ini orang ahli ibadah. Tapi tatkala ada orang, ya Allah, anak mah udah cukup, tidak perlu ngaji, anak banyak kiainya, anak udah mondok 10 tahun, masa pulang sampai kampung ngaji lagi, tidak perlu sudah. Malah dia tidak ngaji, malah dia tidak mengajar, malah dia jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk min alamatis syaqawah. Di antara orang yang celaka, dia diberikan rizki ilmu, tidak bisa mau mengamalkannya. Dia diberikan rizki, termasuk diantaranya dia diberikan rizki bertemu dengan ulama, dia tidak bisa memuliakannya. Diberikan kesempatan untuk ibadah, dia tidak mau melakukan. Naudzubillah min, sebagaimana kafir Quraisy, ya. Kafir Quraisy itu dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dekat dengan Rasulullah, malah sebagian saudara Nabi Muhammad, sebagian amun Nabi SAW, keluarga paman Rasulullah SAW. Akan tetapi tidak mendapat rahmat oleh Allah, dia pun meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min. Semoga kita tidak termasuk orang yang maghrur, ya. Kita dekat dengan orang baik, jangan sampai kita tambah tidak baik. Kita hadir dekat dengan pengajian, malah tidak suka ngaji. Na'udzubillah min. Maka saya itu selalu berdoa dan selalu meminta kepada Allah. Sampai perjalanan kami ziarah kemarin, dalam doa kami selalu di beberapa walinya Allah, saya selalu berdoa untuk jamaah Ribat Nur Hidayah, semoga mereka juga hadir, walaupun tidak hadir saya hadirkan, saya doakan bareng-bareng. Karena kalau kita mendoakan orang lain, seakan-akan mendoakan diri sendiri. Jadi jangan bakhil untuk doa kepada orang lain, sebab kalau kita doa orang lain, sebenarnya kita doakan sendiri, malah cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kembali kita tentang pembahasan an-nafaqah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulufid darin amin. Radhiyallahu ankum radhiyallahu ankunna Allahumma amin ya rabbal. Ma yajibu lil mu'tadati ar-raj'iyati wal ba'ini al-hamili ma yajibu liz zawjati walil ba'in al-hamil al-ha'il ya wala al-hamil kosong ya wal mutawaffa anha zawjuha walau hamilan as-sukna faqat. Jadi apabila ada orang dia melakukan iddah setelah dia dicerai atau lagi melakukan iddah raj'i. Raj'i itu seorang suami melontarkan bahasa cerai baru pertama kali, baru satu kali, berarti dia masih punya kesempatan untuk kembali kepada sang istri. Bagaimana keadaan, bagaimana perempuan-perempuan yang dicerai secara raj'i oleh sang suami? Apa yang dia dapatkan? Maka sang suami ini berkewajiban memberikan tempat yang layak untuk istri tersebut. Jadi cuma kadang-kadang mohon maaf ya, orang kalau sudah kadung jengkel cerai, jangankan dikasih rumah, nafkah secara makan aja tidak dikasih, kadang-kadang sampai berbulan-bulan, kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Naudzubillah min. Maka saya heran kalau ada seorang laki-laki ataupun seorang suami yang begitu biadabnya, begitu kejamnya, begitu sama istrinya, mereka sampai naudzubillah min dalik menggantungkan istrinya, menggantungkan keadaan seorang istri. Contoh, dia ribut nih, suami istri ribut terus sampai melontarkan bahasa cerai. Setelah melontarkan bahasa cerai, otomatis kan dia berkumpul, nggak rujuk sampai berbulan, sampai setahun sampai 2 tahun. Sang istri ini juga manusia, dia butuh juga nafkah batin, juga bisa butuh nafkah zahir. Tatkala dia mau nikah dia tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dia masih bersatu sebagai seorang istri. Maka tatkala ada orang, mohon maaf, beberapa ulama itu hati-hati tatkala ada orang mau menikahkan seorang janda. Ada janda mau menikah, itu biasanya seorang ulama menanyakan, istri kamu itu masih bikron walau apa armalah, sudah pernah nikah apa belum pernah nikah? Oh sudah pernah nikah, berarti seorang janda. Iya. Ada surat cerainya enggak? Ada surat cerainya enggak? Oh enggak ada, orang ini sudah ada pernah hubungan. Ada nomor teleponnya? Oh enggak ada. Biasanya mereka enggak mau menikahkan. Kenapa? Dikhawatirkan statusnya masih istri orang lain. Nanti ada perempuan suaminya 2. Kalau suami punya istri 2, 3 bukan ada masalah, artinya secara syariat enggak apa-apa. Cuma kan si cibi orang enteng-enteng ya. Jadi seorang istri, seorang suami boleh, akan tetapi syaratnya begitu banyak ya. Kalau seorang perempuan memang masya Allah ya, semoga kaum wanita betul-betul diampuni dosanya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, Allahumma amin ya rabbal. Maka seorang romantis yang paling romantis kepada seorang istri huwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang romantis kepada istrinya karena mengikuti Nabi Muhammad, jangan sok romantis kayak film. Enggak, memang itu aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kalau manggil Sayyidina Aisyah itu ya Humairah, si pipi merah. Sampai aja ya Sweda sing pipi irang ya jangan. Dari sawat, dari orang aswad ya. Jadi begitu harmonisnya, begitu romantisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Aisyah pernah ditanya, ya Rasulullah,
Sayyidina Aisyah bertanya, Sayyidina Aisyah, apa yang sesuatu yang engkau membuat kagum kepada Nabi Muhammad SAW? Apa yang engkau menjadi terkagum-kagum, terlena dengan Nabi SAW? Kata Sayyidina Aisyah, semuanya. Nabi Muhammad semuanya baik, semuanya membuat kagum, semuanya tidak ada yang enggak. Mungkin ada yang menjadikan paling terkagum-kagum. Jawaban Sayyidina Aisyah, pernah satu saat kulit kami sudah saling bertempelan, sudah mau tidur bareng, sudah bertempelan. Rasulullah SAW meminta izin kepada istrinya bahwa saya akan melakukan ibadah tahajud qiyamul lail. Mau tahajud izin seorang istri. Nah, ini zaman saiki pada metu paling jam 3 duwe kunci loro. Maka pernah Sayyidina Rasulullah SAW pulang tengah malam, takut, khawatir, bukan tak khawatir, mengganggu istrinya Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah pun menunggu sang suaminya. Keduanya tidur di antara pintu. Coba, jadi kanjeng Nabi khawatir ganggu turun nang ngarepe lawang, Sayyidina Aisyah menunggu turun nang ngarepe lawang. Masya Allah, ning duwe bojo kayu kata kayong ya. Bojone kayaknya dok si ngolor bae, datang jatuhnya langsung duit nih, ya Allah, metu maning. Kadang-kadang pulang-pulang bukan wajahnya yang enak, tapi wajahnya Masya Allah rambutnya nanggo salon pas kabeh, mambune balsam, Masya Allah. Jangan ya. Ada satu orang, kalau nggak salah adalah seorang syarifah. Seorang syarifah ini, beliau itu suaminya itu ada ilallah, suaminya selalu pengajian malam itu kalau suaminya ngetok pintu itu selalu tidak cepat-cepat dibuka. Dok, assalamualaikum, suaminya datang tidak dibuka. Tidak dibukanya bukan males, males bunyi-bunyi teka, enggak. Semoga perempuan-perempuan bisa meniru, Allahumma. Apa yang dia lakukan? Kalau sudah dengar suaminya datang, dia langsung ke depan lemari kaca, dia ambil semuanya alat-alat kosmetik yang cakep, yang cantik, pakai minyak wangi, menunggu sang. Padahal suaminya jelas. Jadi kalau mau buka pintu, sang istri sudah kelihatan cantik ya, sing lanangnya buka kan alhamdulillah. Nah itu istri semacam itu, bukan malah dodong salam, balisan, sepung juga ya. Masya Allah ya Rab, semoga jangan sampai ya. Jadi seorang perempuan harus menghormati seorang suami harus menghormati seorang istri. Yang enak hidup bareng-bareng ngaji, apalagi sudah nikmat banget. Wal ba'in al hamil, dan orang perempuan yang ditolak ba'in tapi dia posisinya lagi hamil. Kenapa? Karena masih ada, walaupun mohon maaf ya, haram ya, menceraikan seorang istri dalam keadaan hamil itu hukumnya haram, tapi tolaknya jatuh ya. Apa yang diwajibkan? Apa ma perkara yajibu lizaujati wal ba'in al ha'il wal mutawaffa anha zaujuha walau hamilan as-sukna faqat. Yang diwajibkan bagi seorang suami adalah memberikan tempat tinggal yang layak untuk diberikan kepada seorang istri, tapi bukan berarti membelikan rumah. Maksudnya dia menempatkan posisinya, menempatkan sang istri tersebut di tempat yang layak. Kalau memang dia sudah ada ya sudah, artinya jangan sampai naudzubillah min dzalik seorang istri diusir dari rumahnya sampai dia terlunta-lunta di tengah jalan. Ini terlalu kejam ya. Maka ya Allah, semoga perempuan-perempuan ini suaminya saleh semua, Allahumma baik semua kepada istri-istrinya ya. Ngaji itu mohon maaf ya, memang dalam kekeluargaan pasti namanya hidup itu pasti seorang suami istri itu pasti ada masa-masa ribut. Nggak mungkin lah orang masa enggak bib, alhamdulillah saya 10 tahun bib, perengut-perengutan tahu orang bodoni. Enggak, pasti ada perselisihan pendapat, itu ada. Maka aneh apabila ada orang yang mau nikah, dia pengen tahu dulu keadaan istrinya, pengen tahu dulu keadaan suaminya, dengan ta'aruf, dengan pacaran sampai bertahun-tahun.
Ditanya, kenapa kamu? Saya pengen tahu dong Beb kepribadiannya. Kepribadian itu bisa ditipu. Terkadang tatkala ketemu dengan calon istrinya, calon suaminya, dia baik terus, pandangan biora dobel. Parang bujuk, depan calon istri, depan calon mertua dia kalem, santai, tenang, pan anggupe wedi ya. Depan seorang calon mertua sampai bertahun-tahun setelah sudah nikah, subhanallah katon asline. Wah, ternyata orangnya jigit-jigit mukul das, ya Allah, ada yang sampai semacam itu. Hidup, mohon maaf ya, mereka melakukan sesuatu maksiat kepada Allah, pacaran sampai 4 tahun sampai 5 tahun, setelah nikah buktinya tidak ada apa-apa, malah tambah kelakuannya, tambah buruknya kelihatan. Itu tidak jadi jaminan, sebab orang baik insya Allah dijodohkan dengan orang yang baik. Allahumma amin ya rabbal. An-nafaqatu al-wajibu bil qarabati, nafkah yang diwajibkan sebab kekerabatan, sebab urusan persaudaraan. An-nafaqatu al-wajibu bil qarabati al-kifayatu alal asli al-musiri bil fadli an ma'unatihi wa ma'unati zaujati alal asri lil far'i al faqidi lil kifayati al azizi an iktisabiha wa alal far'i al musir bima dzukira lil asli al faqidi lil kifayati wa in qadara ala iktisabiha. An nafaqatu utai nafaqah al wajibu kang wajib bil qarabati sebab seduluran. Iku al kifayatu, iku apa namanya, apa di sini wajib ya, masa wajib kifayah bukannya. Fayajibu isba'ul qarib, nyukupi alal asli, wajib ngatasi alal asli, ngatasi wong tua, al musiri kang sugih, bil fadli kelawan luih an ma'unatihi saking semakna ma'unah ongkos ya, kehidupan daripada asli, wa ma'unati zaujati lan kebutuhan daripada istrinya. Wajib bagi dia kepada siapa? Lil far'i marang bocah, al faqidi kang kosong, lil kifayati al ajizi aniktisab yang tadi dia itu apa namanya, apes aniktisabiha saking amale mengkono al kifayah. Jadi mohon maaf, di sini diterangkan wa alal far'i al musir bima dzukira lil asli. Kalian masalan ya masih ada punya orang tua, punya orang tua. Yang pertama, kewajiban orang tua kepada anaknya. Ada orang tua, dia wajib memberikan nafkah, memberikan kebutuhan daripada anak-anaknya, makan, minum. Orang tua harus bertanggung jawab. Seorang suami harus bertanggung jawab. Jangan enak-enakan tok, ndak beb, nama alhamdulillah saya punya uang banyak, alhamdulillah kalau memang dia punya uang banyak. Tapi kalau dia tidak punya uang banyak, dia harus kerja untuk menafkahi istrinya, untuk menafkahi anaknya. Maka saya itu selalu menekankan kepada santri-santri saya, khususnya santri mukim yang sudah lulus. Selain yang pertama saya tanyakan adalah, kamu di rumah kegiatannya apa? Ngajar enggak? Oh ngajar, alhamdulillah Buya ngajar. Setelah saya pertanyakan dia sudah ngajar, saya tanya, kamu kerjanya apa? Kamu punya penghasilan apa? Kalau enggak Buya, saya cuma ngajar tok. Tolong jangan sampai hanya cuma ngajar. Memang betul Allah sudah cukupi rizkinya, Allah sudah cukupi kebutuhannya. Wa ma min dabatin illa 'alallah rizquha. Akan tetapi pandangan masyarakat kurang baik. Malah terkadang masyarakat mau mondokkan anaknya pada takut. Pak, aku pan mondok, pengen kayak nganggur-ngangguran tok, rupak-rupuk balik bengi esok. Jadi pandangan kurang baik. Kenapa? Karena jangan salahkan masyarakatnya, karena kita sendiri tidak bisa menjaga diri. Maka tatkala kita sudah tapi utamakan bagi santri itu ngajar dulu. Sebab kalau ndak ngajar, kalau dia ndak ngajar, misal
Ana mau cari duit dulu Beb, ngajar urusan nanti kalau ana jadi kaya nanti ngajar. Nggak kaya dia. Orang kaya itu relatif. Ada orang dapat 100.000 alhamdulillah, ada orang dapat 100 juta katanya belum kaya. Naudzubillah min. Maka nafkah, dia harus mencari nafkah. Untuk apa? Untuk anak istrinya, untuk keluar. Walaupun dia belum nikah, dia sudah mulai apa ke? Jualan apa ke? Yang penting untuk bisa daf'ul fitnan, menjauhkan daripada fitnah. Maka alhamdulillah saya selalu pantau. Saya tanya, apa kamu di rumah? Alhamdulillah jual ini. Ya udah. Laris enggak? Ya namanya jualan. Saya ngomong enggak perlu laris atau apa lakunya. Yang penting kelihatan usaha. Laris enggak laris, yang penting kamu usaha. Sudah buka apa kayak, buka minyak kayak, buka counter kayak, buka apa warung sate jamur, sate kambing atau sate apa. Yang penting kelihatan dia usaha. Jadi masyarakat kan masya Allah ya, mondok oleh ilmu iya bisa ngeluru duit. Jadi bisa harus karena nanti suatu saat kan banyak dulu zaman dulu orang naudzubillah min dzalik. Pak, aku dilamar santri Pak Ustadz kayak panti pakani kitab. Wah, kurang ajar enggak? Muni panti pakani kitab bayar rayap ya mangan kita. Masya Allah. Tapi tidak bisa disalahkan. Mereka tidak bisa disalahkan. Kenapa? Kadang-kadang kita sendiri memang kayak gitu. Naudzubillah min. Pulang pesantren udah lulus, pada subuh turu sampai zuhur, baru zuhur cak bingung dia nyari makan, mangan dolan sana ke temennya, pulang malam. Ya Allah, orang tua bingung. Kenapa? Diwajibkan setelah dia nikah dia harus punya nafkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdagang. Kalau zaman sekarang ada orang malu usaha, orang malu cari duit, Rasulullah sendiri tidak malu. Beliau berdagang sampai negeri Syam untuk mencari rezeki. Kecuali memang mohon maaf ya, lihat orang itu jangan lihat sekarang, lihat dulunya. Contoh, kita melihat guru mulia masa ulama-ulama ya Allah enak ya, tamunya banyak, rezekinya terus, ini ya Allah pengen kayak gitu. Jangan mikir sekarangnya, dulunya gimana. Masalah ya Allah enak ya Abu ya kayak gitu, mobilnya Fortuner kuwi manjagong tok duitnya mardia tekan dewek. Enggak, dulunya gimana gitu loh. Usahanya apa, belajar yang nanti akan Allah pilih orang-orang yang akan siap membantu. Maka saya dulu kalau pertama nih saya punya pesantren, saya kagum, subhanallah ya. Pengasuh-pengasuh pesantren itu mau umroh kayak maning Jakarta. Sedikit-sedikit umroh lagi, sedikit-sedikit mobilnya mewah. Saya mikir ya Allah, tapi memang Allah memberi, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi. Tapi jangan mau kayak gitu baru 1 tahun mondok pulang pengennya gitu kan dewek santai. Ya Allah kayak wali nang omah. Naudzubillah min. Wah wis gayanya sudah masya Allah. Enggak, mohon maaf ini cerita pribadi saya. Saya dulu waktu pulang dari sarang, saya kerja bikin kandang ayam, cari makan. Kadang-kadang mohon maaf saya pakai motor karena memang udah belum bisa pakai motor ya. Saya bonceng sampai beli makanan ayam itu sampai ke Balamoa, sampai Kaladawa pakai motor, nyari ke sawah, nyari ini apa namanya anunya padi, puter-puter bikin kandang, tak-tok. Nggak malu, nggak merasa bahwa saya ini dulu pernah mondok 9 tahun. Masa saya mondok, apalagi pulang dari Darul Hadis, saya udah 11 tahun mondok. 11 tahun mondok bukan berarti malu mencari duit. Saya cari duit sampai mohon maaf saya diajak order sama temen, bepan kerja beb, yuk melu aku. Siapa ngorder beb? Siapa? Tutul baut. Iya beb, bentuknya kayak gini. Sampean maning toko mana nawani baut? Akhirnya kalau diajak kok dewekan jago nang motor. Kayak beb tokonya sampean mana? Iya, akhirnya kalau mereka papan tuku baut. Subhanallah, ini orang kadang-kadang mohon maaf ya, anak-anak zaman sekarang itu pengennya langsung langit pitu, langit siji orang nyandak langit pitu. Jadi harus memberikan nafkah untuk anak istri. Cuma memang nanti ada masa-masa tersendiri. Maka saya pernah waktu di Hadramut itu, Allahumma shalli Muhammad, Habib Umar itu mobilnya kecelakaan, hancur mobilnya, masuk ke daerah Mukalla. Tapi Habib sekeluarga sehat. Habib belum masuk ke rumah, Habib belum nyampe ke Tarim, itu di pondok ada mobil Land Cruiser yang harganya mendekati 1 miliar.
Saya bertanya, ini mobilnya siapa ini? Mobilnya Habib. Loh, katanya mobilnya Habib kecelakaan, rusak. Ngantri Bib, yang ngasih mobil Habib Umar itu ngantri. Jadi ini kecelakaan, masuk lagi. Ya Allah, sini motor-motoran gue orang ngantri ya. Ya, jadi sampai segitu orang untuk betul-betul diberikan rezeki untuk menghormati seorang ulama. Karena beliau pernah dakwah di Oman itu 2 tahun. Jadi orang-orang kaya sana itu berebut untuk memberikan keberkahan kepada guru mulia Sayyidil Habib Umar. Nah, ini beliau pun punya toko, beliau punya warung di pondok itu. Waktu saya kesana, ini warungnya Habib Umar Beb untuk keluarganya. Jadi walaupun kan tidak mungkin zaman sekarang beliau terus duduk di warung. Masa Habib Umar mau, contoh saya lah, masa saya mau duduk di koperasi untuk apa? Kan tidak mungkin. Kan sudah ada santri-santri yang mengatur semua. Ini semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada waktunya. Jangan sampai kita. Maka waktu saya pulang dari Yaman, pertama kami pulang di Hadramaut, kami selalu ditekankan. Waktu saya pulang dari Yaman nih, di Yaman itu setiap ada tamu datang ke Yaman, alumni selalu bercerita apa? Kamu pulang ke Indonesia jangan merasa nanti kamu mau jadi ini, mau jadi semua orang cium tangan semua, jangan. Sudah biasa. Memang betul kayak gitu. Sebab kadang-kadang orang terobsesi di pondok. Wah, Hadramaut nih, wah Mekah nih, wah pulang semuanya, wah Masya Allah. Ada masa-masanya semuanya dikembalikan kepada asalnya. Kita selalu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anaknya. Yang anak tersebut memang tidak bisa usaha. Contoh masih kecil, contoh belum dewasa. Tapi naudzubillah min dzalik, dan semoga tidak, kalau bisa kita orang bisa memberikan nafkah kepada orang tua, jangan kita minta kepada orang tua. Gede, Masya Allah bojone wis ya, artinya istrinya satu, jangan bojone wis telu ya. Artinya tetap dia itu berusaha untuk mencari nafkah, dan wajib ya, orang tua wajib memberikan makan kepada istrinya, memberikan makan kepada anaknya. Bukan cuma lebaran tok, kadang-kadang lebaran nyiapkan baju, ya enggak. Tatkala memang dibutuhkan oleh seorang anak-anak membutuhkan, maka harus keluar, harus mencari rezeki. Maka ada seorang perempuan ini seorang armalah, seorang janda. Tatkala dia punya anak-anak, bagaimana kita melihat waktu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada seorang perempuan demi anak-anaknya, dia sampai anaknya pada nangis pengen makan, tidak ada makanan apapun. Ibu ini malah menanak batu, bukan air, bukan beras, bukan gandum, tapi batu. Batu itu dimasak sampai terus airnya mendidih. Tapi namanya batu, tidak mungkin berubah menjadi beras, tidak mungkin berubah menjadi nasi, tidak mungkin berubah menjadi bubur. Anaknya nangis, pikiran anaknya mungkin ibunya masih masak nasi. Subhanallah, didatangi oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa kamu membiarkan anak kamu lagi masak, setelah dibuka ternyata, loh kamu kok masak batu? Gimana mau matang ini, gimana? Tidak mungkin jadi nasi. Saya masak batu ini demi biar anak-anak saya itu, mereka itu pada pikirannya saya lagi masak, jadi mereka tertidur dalam lapar pun tidak apa, yang penting tidur. Apa yang akan kamu katakan kepada Umar? Padahal yang depannya adalah Sayyidina Umar. Apa yang akan kamu katakan Amirul Mukminin Sayyidina Umar? Akan saya tuntut Umar, dia membiarkan rakyatnya dalam kelaparan, akan saya tuntut ini. Subhanallah, Sayyidina Umar menangis melihat seorang bunda yang semacam itu. Dia pulang langsung ke Baitul Mal, diambilkan makanannya. Sahabatnya pengawal beliau minta, tidak boleh, biar saya yang gotong. Dibawa itu gandum sampai diberikan kepada bunda tadi, ibu tadi, sampai dimasak sampai selesai. Dia mengatakan kamu lebih baik daripada Umar. Padahal dia Sayyidina Umar. Ini dilakukan oleh beberapa ulama. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, beliau itu setiap hari memberikan nafkah kepada orang-orang kampung, berikan bungkusan sampai orang kampung tidak ada yang tahu bahwa setiap hari ada makanan depan rumahnya. Tidak ada yang tahu sampai meninggalnya Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Kenapa beliau setelah meninggal beliau ketahui bahwa beliau adalah yang selalu membagikan. Waktu beliau dibuka tubuhnya mau dimandikan, ternyata punggung beliau penuh dengan warna hitam. Kalau kita orang punggungnya itu ngapal, wonten jundol, karena setiap hari membawa
makanan itu cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kewajiban kita, orang kalian yang sudah dewasa, kalau pengen berkah, Allah ya, Allah. Saya selalu mengatakan waktu ibunda saya meninggal dan sebelum beliau meninggal, saya selalu mengajarkan kepada santri-santri, Allah kalau pengen barokah, kalian kalau pengen barokah dunia akhirat, dan kalian pengen jadi orang kaya raya, kalian pengen rezeki yang kadang-kadang yang tanpa kita sadar Allah memberikan rezeki, kadang-kadang yang tanpa la yatasawwar fil aqli, tidak ada gambaran dalam otak kita, berikan hati senang kedua orang tua. Coba aja, coba sudah. Kalau yang masih punya ibu, ibunya terus. Punya rezeki 100.000, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan ibu yang masih hidup. Punya orang tua, ayahnya, jangan sungkan-sungkan untuk berikan. Jadi kalau ada misalkan, ya Allah saya dapat uang 100.000, saya dapat gajian 1 juta, baik ngomong dengan suami, ngomong dengan istri, ya ini akan saya kasihkan umi saya akan saya kasihkan 100.000, setiap itu kasih, itu nanti akan keberkahan sendiri. Saya itu alhamdulillah ini tahaddusun bin ni'mah, dan ibunda saya sudah meninggal, semoga beliau diluaskan kuburnya oleh Allah. Beliau pernah sakit yang sampai mengatakan kepada saya, Soleh ngokon duitnya enteng karena kon ngurusi umi, setiap hari umi saya harus dibersihkan lukanya, itu biayanya mendekati 400-500.000 setiap 3 hari. 3 hari sekali harus dibersihkan. Sampai umi saya ngomong, kamu duitnya sing dek Wismi, duit insyaallah ana rezeki sing Gusti Allah. Jadi setiap hari hampir 1 bulan, hampir lebih, sampai di total itu mendekati 30-40 juta. Tapi saya kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, keberkahan ada Allah berikan, dimudahkan segalanya, Allahumma. Nah ini penting, kalian yang masih orang tua masih utuh, jangan disia-siakan. Allah kalau kalian sudah ketinggalan ibunda kalian, ketinggalan ayahanda kalian, separuh nyawa kita hilang sudah. Kita cuma bisa melongo, diam, ya Allah dulu. Kalau kita pulang ada yang nyambut, kalau pulang ada yang senyum, kita minta doa ada yang doain, kita keluh kesah pengen curhat ada yang mendengarkan. Karena orang tua itu kalau mendengarkan itu, beliau ini orang-orang yang jujur, mendengarkannya jujur, dinikmati. Tidak mungkin orang cerita kayak kemudian, tidak mungkin. Dia menikmatin, bersyukur, ya Allah Pak mau kayak gini, ya Allah sabar ya. Terus ada yang menerima curhatan kita. Tapi kalau sudah tidak ada, mau kemana coba? Saya curhatnya paling ke kuburan. Saya sering curhat nih umi ke belakang kuburan, mi, ya Allah pondok anda baca bener kabeh mi. Kadang-kadang saya curhat semacam itu karena saya memang waktu umi masih hidup, umi selalu mendoakan. Sekarang umi sudah meninggal, umi insya Allah sudah tidak ada urusan dunia lagi, urusannya hanya kepada Allah subhanahu. Nah mohon maaf ya, kalian yang pengen sukses dunia akhirat, pegang omongan saya, wallah billah wallahi, yakin, hakul yakin, kalau pengen sukses, pelihara kedua orang tua kalian. Apalagi yang orang tuanya sudah sepuh, orang tuanya sudah tidak sehat, dia duduk di atas kasur, dia harus mandi, harus dimandikan, harus macam itu. Kalau perlu naudzubillah min dzalik, kalau ada anak yang sampai melupakan nafkah kepada orang tuanya, padahal orang tuanya sudah tidak mampu apa. Ini kan banyak di masyarakat, masya Allah, orang tuanya sudah dilempar sana sini, naudzubillah min dzalik. Insya Allah kita berkahi majlis ini, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kathir jiddan, banyak banget ini yang sakit. Hari ini khataman yang ketiga apa keempat ya? Mana Imronnya mana ya? Di atas Imron. Keberapa Imron? Keberapa? 3 tangannya tidak kelihatan gini. Ketiga ini ya, kita punya jalsah, kita punya tadarus Al-Quran, tapi yang baca jauh-jauh. Ada yang baca di Cilacap, ada yang baca di Jakarta, ada yang baca di Cirebon, ada yang baca di macam-macam. Malah pengajian ini alhamdulillah dari Malaysia, dari Singapura selalu mendengarkan pengajian ini. Nah kita yang dekat kadang-kadang kubedegen, ngaji mana hari insyaallah muga-muga kupingnya bolong kabeh. Aja engko budek temenan, naudzubillah min dzalik. Mari kita barokahan, sebab kalau dibacakan doa khatmul Quran uluful malaikah,
akan turun di majelis ini karena kita lagi membaca khatmil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dhunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa شرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بحلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من كل قرآن من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيب الطاهر. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكاله وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية عنا والحجاج والعزاة والمسافرين والموقمين في برك وبرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وللأرواح أولاده وأزواجه وأزواجه ورضوانه تعالى رضوان الله تعالى لأجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشيل ولمن أحله حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله حبيبنا حبيب الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. آمين. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. 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 Al-Fatih. Insyaallah malam Sabtu besoknya bulan Rajab. Jadi malam Sabtu besok insyaallah kita akan kupas tuntas amaliyah di bulan Rajab, dan insyaallah pula akan kita bagikan amaliyah di bulan Rajab. Kita akan bagikan semuanya biar di bulan Rajab apa yang akan kita amalkan, apa yang kita lakukan sebagaimana diamalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa laqad asharna 'azimana wa safu tuhil quluba tuhayyijul asjana. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد علمت صفة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة هنا نرفع أيدي فقرنا للواحد الأحد الإلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بالإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أضعنا، واسلك بنا في نجض المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وسعيا في جميعنا نحن بين يديك أنت، ولقد رجوناك فحق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واغفر كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا غازلنا واشفع في أجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات. اللهم إنا نسأل حسن الخاتمة وجعل من لا إله إلا الله شريف شفاء بنت محمد. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا طلابنا من أهل الحاضر يا الله. واقض لنا الحاجات واصل ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي، واجمعنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس رجوانا يا ربي، واجمعنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حر قدر خصوبا أوصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسل رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول أجمعين. آمين.
Mari kita baca Fatihah buat kita masing-masing, buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat orang tua kita, buat saudara-saudara kita. Semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah luaskan pintu rizkinya. Ya Allah, apabila di antara kami yang hadir malam ini belum punya pekerjaan, semoga Allah beri pekerjaan yang barakah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dimudahkan jodohnya, dimudahkan cita-citanya, bibarakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bikaramati surat Al-Fatihah. Rabbana 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 innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ar-Rahman